Bapak Ibu Saudara, berulang kali tayangan-tayangan di media sosial, di televisi, pengumuman resmi dari pemerintah ataupun dari siapapun yang terlibat dan peduli bahwa kita masih diharapkan untuk waspada, hati-hati terkait dengan wabah COVID-19 ini. Tapi bukan berarti kita tidak bebas. Kita tidak memiliki kebebasan, tetapi kebebasan yang tentu dipenuhi dengan kehati-hatian, tanpa panik, tapi kita bersukacita. Untuk itu marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan, dan Kidung Jemaat nomor 64 bersama-sama kita pujikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesering mungkin kita mendengarkan, kemudian muncullah hafalan. Lalu kita hafal, dan setelah hafal, tuh anak-anak sudah mulai hafal. Setelah ini tentu pembacaan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya untuk anak-anak, masih tetap tidak nakal loh, masih tetap seneng berbuat baik sama teman-teman kan. Kalau ada makanan berbagi gitu kan, tidak nakali bapak ibu, mama papa gitu kan, suka untuk apa ya, berlaku manis terhadap adik-adiknya gitu ya, atau adiknya gitu kan. Jadi memang hukum kasih ini adalah hukum yang ditempatkan Allah untuk mengasihi, dan ketika mengasihi itu berangkat dari semangat mengasihi Tuhan. Karena adikmu, kakakmu, bapakmu, ibumu, eyangmu, simbahmu itu ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, itu mengasihi Tuhan. Tetapi anak-anak, seringkali karena kita ini lemah, ya, seringkali karena kita ini tergoda, terganggu, kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Tuhan memberi kesempatan bagi kita semua supaya bertobat. Nah, untuk itu mari di Kidung Jemaat nomor 64
bersama-sama kita pujikan sebagai kidung penyesalan kita. Bapak Ibu, setelah kita memuji Tuhan dengan tetap penuh semangat, kita akan menerima kebaikan. Kembali dan kembali menerima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ini terbukti ketika di pembacaan kita di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2, kita akan menerima anugerah Tuhan, tetapi juga petunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan yang baru di tiap-tiap waktu, tiap-tiap kesempatan. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Saudara, tentu Tuhan Yesus dalam kurun waktu yang cukup hidup di dunia ini, itu telah menderita secara badan. Tetapi kita pun adalah pribadi yang mengikuti jalur Tuhan Yesus Kristus. Kita mengikuti apa yang jadi teladannya. Dan di sana dikatakan kita ini juga diwajibkan untuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kemudian kita semua disebut sebagai pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, yang terjadi bukan kehendak kita, seolah-olah kehendak kita, tetapi memang betul itu semua karena menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, karena kita menurut kehendak Allah, mari kita sanggupi hitung kesanggupan nomor 60 bersama-sama kita pujikan. Puji Allah,
Bapak Saudara, kita berdoa bersama-sama. Saya layankan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Syukur kepada Allah. Nah, kebaikan-Mu nyata. Bapa di surga, masih tetap dalam suasana kami memelihara diri. Bersama-sama dengan umat manusia di muka bumi ini, mengedepankan kehati-hatian dan pola hidup adaptif. Bagaimana kami mengadaptasi pola kehidupan kami yang berubah, Tuhan. Di mana kami harus semakin menjaga diri, menjaga kondisi kami, menjaga kondisi orang lain di sekitar kami. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, bukan kami takut atau ketakutan, tetapi lebih bagaimana kami menghargai hidup ini. Dan nyata betul bahwa ketika kami berhati-hati, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan, bantuan yang Kau berikan kepada kami. Allahku yang setia penuh rahmat, bersama-sama dengan jemaat gereja Kristen Jawang Gebyok, saat ini kami mengharap hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan bergereja kami, umat-Mu yang berjemaat di GKJ Gebyok ini. Tuhan berkati untuk Bapak Ibu Majelis Gereja yang Kau utus, Engkau tempatkan untuk melayani-Mu di pejabat gerejawi. Walaupun kami pejabat gerejawi, tapi kami adalah pelayan Tuhan. Kami adalah hidup bersama-sama jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu berkatilah Tuhan, supaya kami yang diutus untuk mengemban amanat agung Allah, bagaimana kami bersaksi, bagaimana kami pelajari firman Tuhan, bagaimana kami memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun kami bersama-sama memelihara iman jemaat dan iman kami bersama-sama untuk menghargai anugerah Allah dalam kehidupan kami. Juga Engkau berkati supaya setiap kami para pengurus komisi itu juga mendapatkan berkat yang nantinya akan mencukupkan kehidupan kami, baik melalui pekerjaan, studi kami. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk tim tanggap darurat yang Kau utus untuk bersama-sama memelihara, mensosialisasikan cara-cara yang baik untuk menjaga kehidupan umat, supaya tidak hidup dalam kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, tetapi termotivasi. Dan tim memiliki kebaikan-kebaikan yang terus-menerus akan mengalir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di GKJ Gebyok ini pada khususnya, ya Allahku. Bapa yang setia penuh rahmat, saat ini kami juga menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, baik kami yang sehat-sehat saja ataupun yang pasca sakit, yang tentu Tuhan telah memberikan kebaikan bagi setiap saudara kami yang sakit. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan, untuk Bapak Darto Sumarto Pendaratan telah menjalani proses operasi dan berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Keluarga pun Kau berkati, ya Allahku. Untuk itu pada saat ini kami bersyukur, dan jemaat-Mu yang juga mengalami kelemahan fisik, mari Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan-Mu, ya Allahku. Dan bagi kami yang merasakan kedukaan, Tuhan hiburkan. Untuk kami yang saat ini tentu membutuhkan pertolongan Tuhan, kami kembali ke hadirat Tuhan, mari Tuhan berikan kekuatan bagi kami, berikan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang dalam waktu dekat akan merancang-rancang memasuki masa-masa untuk transaksi pranikah, untuk mempersiapkan pernikahan mereka, ya Tuhan, secara gerejawi. Tuhan berkati supaya saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri dalam kateksasi pranikah itu dapat berjalan dengan baik bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, ya Allahku. Allah yang setia penuh rahmat, tentu kami menyerahkan seluruh
kehidupan kami sebagai bangsa. Berkati Indonesia Tuhan, supaya apa yang saat ini ada dalam keberadaannya di hadapan Tuhan, bangsa ini semakin takut akan Tuhan. Bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diberkati ya Allahku. Terima kasih untuk berkat-Mu terhadap bangsa ini. Dosa dan kesalahan bangsa ini Tuhan sendiri yang mengampuni. Dan kami bersama-sama menyerahkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Allah. Dan Maliaki 3 ayat 10 membimbing kita, memberikan dasar-dasar untuk kita memberikan kepada Tuhan. Demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itulah firman Tuhan yang akan mendasari kita memberikan persembahan kepada Allah. Dan hitung jemaat nomor 363. Bersama-sama kita akan pujikan. Silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, memberikan persembahan kepada Allah. Kita berdoa. Oleh karena cinta dan kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memberikan kesempatan bagi kami memperoleh pekerjaan yang baik sehingga menghasilkan rezeki yang baik pula. Sucikan, berkati, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan bagi setiap pengelolaan oleh hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya, dialah Tuhan sendiri yang akan memberkati hidup pelayanannya. Bapakku yang baik, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku
aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan telah mereka menurut firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pesan yang diberikan tentu sudah Bapak Ibu Saudara tangkap. Betul, bahwa memang betul-betul kita ini bersukacita karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyiapkan tempat yang kemudian dia telah benar-benar memohon kepada Bapa untuk mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran, roh kudus. Dan kemudian Bapak Saudara, nanti pada peristiwa Pentakosta, para murid menjadi saksi yang hidup, mereka menerima kuasa roh suci, roh kudus. Buah dari ketekunan yang para murid-murid lakukan itu luar biasa. Berbuah Bapak Saudara. Contoh Bapak Ibu Saudara tadi ketika orang tua bertekun untuk mengingatkan anak belajar. Dan ketika anak-anak nih harus merespon, menanggapi harapan orang tua. Le dosinau, dosinau, ayo belajar. Ayo mempraktekkan apa? PPKN, SBDP, matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, keterampilan dan sebagainya. Itu benar-benar fokus anak-anak. Ya, mungkin saat ini sedang belajar di rumah, masih tetap belajar di rumah, tetapi dengan mempraktekkan apa yang menjadi tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, lakukan dengan baik. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara mendampingi anak-anak. Dan anak-anak merasa terdampingi, merasa sukacita. Itulah ketekunan berbalas ketekunan. Hasilnya akan maksimal. Nah, para murid pun demikian.
para murid Yesus bertekun. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka menghayati perintah supaya mereka tidak kemana-mana. Nah ini nanti, ketika kita memasuki saat belajar kita di Kisah Para Rasul, apa yang dilakukan para murid ketika janji itu belum turun? Nah kita akan belajar nanti Bapak Saudara. Tapi yang jelas untuk kekinian pada masa ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bertekun, menantikan benar-benar kekuatan Roh Kudus yang akan mendampingi kita terus-menerus. Saat ini kita sudah menerima keberadaan eksistensi dari Roh Kudus. Ya, tetapi tema ini mengajak bagi kita semua untuk kita seolah-olah belum menerima, makanya kita harus kemudian mohon petunjuk, kekuatan, dan makna bertekun adalah bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan, untuk memperlakukan sebuah perintah yang itu datangnya dari Tuhan, yang itu datangnya dari Yang Kuasa. Jadi mari dalam kehidupan kita sebagai berjemaat di GKJ Ngebyok tetap saeko kapti, bersatu. Walaupun kita belum bersua secara konvensional ibadah kita di gereja, tetapi hati kita menyatu, muncul kerinduan, dan kita bahagia dan tetap bahagia, bersukacita. Bertekun menantikan karya Roh Kudus yang maha dahsyat, menyembuhkan, membuat sukacita, membuat hidup kita cerah ceria. Dan kesedihan itu boleh menyapa, tetapi hanya sementara saja. Tapi berkah yang ada di hidup kita itu berlimpah luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam menantikan kedahsyatan mujizat Roh Kudus yang selalu mendampingi hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita menaikkan saat teduh. Kita berteduh di dalam penghayatan kita. Dipersilakan. Bapak Saudara, kita akan berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para murid yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan Kidung Jemaat nomor 364 kita pujikan bersama-sama. Jiwaku
Saudara-saudara, kita akan bersatu dalam kasih Tuhan dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri ibadah minggu ini sampai di sini. Tentu dengan kita diutus, terus-menerus diutus untuk menanti-nantikan cintanya Tuhan dalam kesetiap harian kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan dalam Roh Kudus, senantiasa melindungi Bapak Ibu Saudara kini sampai sepanjang segala masa.